Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan infografis yang telah kami buat berdasarkan jurnal yang telah kami cari. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arkana Badra Khairat dengan NIM 235170403 KT100293. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah, NIM 2352267, KT10435. Perkenalkan, saya Cira Lintang Sarana Majid dengan NIM 235209557, KT10377. Halo, perkenalkan nama saya Azahra Apriani dengan NIM 23513481 KT10190. Baik, pada infografis ini yang pertama dibahas adalah interaksi. Interaksi antara penyebab gangguan atau misalnya penebangan kayu, pemburu, dan yang terganggu misalnya tumbuhan berbuah, burung, pemakan buah dapat memiliki konsekuensi ekologis yang signifikan. Sebagai contoh, penebangan dan gangguan antropogenik telah dikaitkan dengan hilangnya beberapa tumbuhan berbuah, terutama pohon-pohon kanopi, sementara memberi manfaat pada tumbuhan berbuah lain di area pertanian. Selain itu, proses penyebaran benih yang penting untuk siklus hidup tanaman dapat diubah oleh gangguan hutan, menyebabkan perubahan dalam kelimpahan dan distribusi tumbuhan dapat terganggu. Secara keseluruhan, penyebab gangguan abiotik seperti penebangan dan perburuan dapat mengganggu interaksi mutualistik antara tumbuhan dan hewan, menyebabkan perubahan dalam komposisi spesies, kelimpahan, dan keragaman dalam ekosistem hutan. Gangguan-gangguan ini menyoroti sifat kompleks dan saling terkaitnya hubungan ekologis dan ekosistem hutan dan pentingnya memahami serta mengurangi dampaknya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Dila. Untuk Dila, dipersilakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab dampak negatif penebangan terhadap tumbuhan yang disebarkan burung di hutan dataran rendah Papua Utara Indonesia. 1. Penebangan menyebabkan penurunan kelimpahan tumbuhan yang berbuah dikonsumsi oleh burung. Kedua, penebangan dapat mengubah populasi tumbuhan dan hewan dengan mengubah kondisi abiotik yang mempengaruhi kelimpahan serta keragaman organisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cira. Dampak gangguan abiotik yang terjadi, yang pertama adalah perubahan dalam struktur komunitas tumbuhan. Yang kedua, memengaruhi kelimpahan dan keragaman tumbuhan berbuah, terutama yang dikonsumsi oleh burung pemakan buah. Yang ketiga, berubahnya mikroiklim, menciptakan kondisi yang lebih panas, kering, dan berangin, terutama di dekat tepi hutan yang mungkin lebih lanjut memengaruhi komposisi spesies dan interaksi antara flora dan fauna. Menurut jurnal Tropical Conservation Science berjudul Negative Effects of Logging on Bird Dispersed Plants in Northern Papua Lowland Forest Indonesia, published by SHGE Publishing, penebangan di hutan dataran rendah Papua Utara Indonesia memiliki efek negatif pada tumbuhan yang penyebaran benihnya lewat burung. Sebuah studi yang dilakukan di wilayah tersebut mengungkapkan bahwa penebangan menyebabkan penurunan kelimpahan tumbuhan berbuah yang dikonsumsi oleh burung, dengan kelimpahan sekitar 2-3 kali lebih rendah di hutan yang ditebang dan habitat pertanian dibandingkan dengan hutan primer yang tidak terganggu. Selain itu, dapat mengubah populasi tumbuhan dan hewan dengan mengubah kondisi abiotik yang memengaruhi kelimpahan dan keragaman organisme. Hal ini sangat penting dalam konteks gangguan hutan
yang cepat dan sedang berlangsung di dataran rendah, utamanya di dataran rendah Papua sesuai jurnal, di mana luasan perkebunan dan area yang ditebang secara ilegal terus meningkat seiring dengan percepatan pembangunan regional. Penebangan di hutan dataran rendah Papua Utara terbukti memiliki dampak merugikan pada kelimpahan dan keragaman tumbuhan yang penyebarannya melalui burung, yang mana sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologis dan fungsi ekosistem hutan. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan bagian upaya yang dilakukan. Pembalakan liar menimbulkan masalah serius bagi perlindungan hutan hujan Papua dan hanya dapat diatasi dengan penegakan hukum yang efektif dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Area bekas penebangan dapat dikelola dan dipulihkan dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai alat untuk mengatasi pembalakan liar. Sebuah program yang disebut mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan pendidikan keanekaragaman hayati. Program ini mendukung masyarakat setempat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat mereka sebagai lokasi wisata alam dan satwa liar. Para penebang liar dan pemburu satwa liar telah direkrut untuk menjadi pemandu pengamatan burung dan bekerja di pusat wisata alam Bukit Isyo. Upaya restorasi lainnya sedang direncanakan dengan para pemangku kepentingan di wilayah ini. Upaya ini menggunakan pendekatan yang disarankan oleh Harrison dan Schunfeld 2015 untuk menggabungkan tujuan restorasi dengan peningkatan pendapatan dan tampaknya cocok untuk wilayah Nimbokrang dan Nimboran. Restorasi hutan dan keterlibatan masyarakat lokal merupakan komponen penting untuk mengurangi kegiatan penebangan di hutan hujan Papua. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Arkana. Baik, itu tadi presentasi infografis dari kami. Karena ini sudah berada di ujung video, kami ingin minta maaf apabila ada salah kata dan kami ucapkan Terima kasih karena sudah menonton. Sampai Sampai jumpa lagi.